seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi telah lama meninggal. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Setiap hari bekerja di ladang membuat kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukan demi Darmi putri satu-satunya. Namun, Darmi tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan dan enggan keluar karena takut kulit gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen sudah tiba dan ibunya berkata kepada Darmi, Darmi, bisakah kamu masak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai memasak, maukah mengantarkannya ke ladang untuk ibu? Ucap ibu Darmi. Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah pun terkejut. Tidak mau, Bu. Jika kamu memasak, rambutku bisa bau. Aku kan habis keramas. Lalu jika aku mengantarkan makanan ke ladang, nanti kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran, jawab Darmi. Ibu Darmi yang mendengar jawaban tersebut hanya bisa menggelengkan kepala dengan sedih. Saat di ladang, Ibu Darmi bekerja keras. Dia mengumpulkan hasil panen dan besok akan dijual ke pasar. Ibu Darmi bekerja keras tanpa mempedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air kendi yang dibawanya. Dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku dan lepaskanlah dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, dia langsung pergi ke rumahnya. Betapa terkejutnya di sana tidak ada makanan yang bisa dimakan. Ternyata Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang pun marah-marah. Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar seharian tidak makan, ucap Darmi. Ibunya pun menjawab dengan sabar. Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak. Darmi yang mendengar jawaban itu langsung pergi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkan bantuan untuk membawa hasil ladang kita, ucap sang ibu. Tidak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikut kotor, kata Darmi. Akhirnya, ibu ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Darmi membawa uang hasil panen tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk membeli kebutuhan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekati ibunya. Bu, bedakku habis. Tolong kan belikan ibu. Iya Bu, belikan tapi ibu harus ikut supaya tidak bisa salah beli, jawab sang ibu. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut pergi ke pasar dengan menggunakan payung. Tapi ia berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita di jalannya jangan berdampingan ya, ibu di belakang saja. Mendengar hal itu, ibunya pun bertanya, kenapa Darmi? Tanpa memberikan alasan, Darmi pun tetap memaksa ibunya untuk berjalan di belakangnya. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit hitam dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan, ada seorang perempuan yang merupakan teman Darmi yang menghampirinya dan bertanya, Hai Darmi, kamu mau kemana? Tanya teman Darmi. Darmi menjawab, aku mau ke pasar. Teman perempuan Darmi yang melihat ibunya dengan pandangan bertanya, dia siapa Darmi? Ibumu ya? Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia mempunyai ibu yang kotor dan jelek segera menjawab, oh, dari pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh. Betapa sedihnya sang ibu mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan seorang laki-laki yang itu teman yang lain. Darmi, kamu mau kemana? Tanya teman laki-laki tersebut. Aku mau ke pasar, jawab Darmi. Lalu temannya pun kembali bertanya kepada Darmi. Ngomong-ngomong, siapa di belakangmu? Dia ibumu? Dengan segera Darmi langsung menjawab, bukan, dia bukan ibuku, tapi pembantuku, ucap Darmi. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih melihat anaknya yang begitu tega, mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga, dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi dia bertemu dengan temannya yang lain. Darmi dan temannya melakukan pembicaraan yang sama seperti teman-teman sebelumnya, dan mengakui ibunya sebagai pembantu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya.
dia sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dikatakan anaknya. Maka dia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, hamba sudah tak tahan lagi dengan sikap anak hamba. Tolong hukumlah dia agar segera jerah." Setelah selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Ah, ibu, kenapa aku? Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi?" ucap Darmi. Sedikit demi sedikit, Darmi pun menjadi batu. Ibunya menangis pilu. "Maafkan aku, nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu," ucap sang ibu. "Ampun, Bu. Ampun. Ampun, Bu. Darmi tak akan mengulanginya lagi," ucap Darmi. Darmi pun menangis dan merintih kesakitan sambil meminta ampun kepada ibunya. Sayangnya, semua tak bisa kembali. Darmi pun tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman atas perbuatannya karena durhaka terhadap ibunya yang sudah merawatnya dan menjaganya hingga besar. Batu Darmi itu lalu dipindahkan oleh orang-orang yang disandarkan di tebing. Hingga sekarang batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Demikian cerita dari saya. Terima kasih.